Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi kepada Bapak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ade yang terhormat yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang materi peramalan. Sebelum kita presentasikan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Risa Laila Tunisa dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Syifa Baujiah dan Seto Haryanto. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan atau akan diterangkan oleh saya sendiri. Definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Mungkin ini akan menjadi prediksi yang bersifat subjektif atau intuitif. Misalnya ini adalah produk baru yang hebat dan akan terjual sebanyak 20% lebih banyak dari yang telah ada. Mungkin akan didasarkan pada data yang didorong oleh permintaan. Misalnya rencana konsumen untuk membeli dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang, atau peramalan akan melibatkan kombinasi dari keduanya, yang mana model matematika disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari manajer. Lalu, di dalam peramalan juga terdapat beberapa ciri sebuah kegiatan peramalan, yaitu yang pertama, berfokus pada masa lalu, yang kedua, bertujuan untuk menguji perkembangan saat ini dan relevansi di masa yang akan datang. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah proyeksi berdasarkan ilmu statistik, diskusi, dan review program. Dan yang keempat adalah frekuensinya bersifat reguler atau teratur. Dan yang kelima, hasil peramalan tidak sekedar akurasi, namun bersifat pembelajaran. Karena mempersiapkan dan memonitor peramalan dapat mengeluarkan biaya yang mahal dan menghabiskan waktu, untuk menghindari proses peramalan, beberapa sektor bisnis akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi dan kemudian mengambil peluang mereka. Namun akan lebih baik apabila ada perencanaan yang efektif, baik jangka pendek dan jangka panjang yang bergantung pada peramalan permintaan atas produk perusahaannya. Menurut Heiser dan Render 2019-2-163 berpendapat bahwa peramalan biasanya diklarifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dilingkupinya. Horizon waktu juga terbagi beberapa kategori. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Adalah peramalan yang memiliki rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Digunakan untuk perencanaan pembelian, penjadwalan pekerjaan, level angkatan kerja, penugasan pekerjaan, dan level produksi. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah atau intermediate. Adalah peramalan yang umumnya memiliki rentang waktu dari 3 bulan hingga 3 tahun. Berguna dalam perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan penganggaran, penggalangan pangkas, dan analisis variasi rencana operasional. Dan yang terakhir adalah peramalan kisaran panjang. Adalah peramalan yang memiliki rentan waktu 3 tahun lebih. Peramalan jangka panjang ini digunakan dalam perencanaan produk baru, pengeluaran modal, lokasi tempat fasilitas atau perluasan, dan penelitian serta pengembangan. Lalu, perusahaan pada umumnya menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi untuk masa yang akan datang. Menurut Heiser dan Render 2019-2-164, suatu organisasi biasanya menggunakan 3 tipe peramalan utama dalam merencanakan operasional untuk masa mendatang. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast. Adalah perencanaan yang menangani siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar,
Lalu petunjuk-petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Lalu yang kedua yaitu peramalan teknologi atau technological forecast adalah proyeksi peramalan dengan tingkat perkembangan teknologi, di mana dalam peramalan ini dapat menghasilkan produk baru yang lebih menarik, yang memerlukan pabrik dan perlengkapan yang baru. Dengan kata lain, peramalan teknologi adalah peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan. Proyeksi-proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dan horizon perencanaan. Peramalan ini juga mendorong keputusan sehingga mendorong para manajer memerlukan informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan yang sesungguhnya. Mereka memerlukan peramalan yang didorong oleh permintaan di mana fokus perhatian pada pengidentifikasian dan pelacak keinginan konsumen dengan cepat. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Peramalan yang baik adalah sangat penting dalam seluruh aspek bisnis. Peramalan hanya merupakan estimasi atau permintaan hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan permintaan oleh karenanya akan mendorong keputusan dalam banyak area. Dampak dari peramalan permintaan produk pada 3 aktivitas menyangkut pada yang pertama, manajemen rantai pasokan. Hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya, dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalannya yang akurat. Dan di sini diperlihatkan 3 contoh. Yang pertama, Apple, yang kedua, Toyota, dan yang ketiga, Walmart. Apple telah membangun sistem global yang efektif di mana dia mengendalikan hampir setiap hal dari rantai pasokan, dari desain produk hingga gerai pengecer. Dengan data akurat dan komunikasi cepat yang dibagikan ke atas dan ke bawah rantai pasokan, inovasi dikembangkan, biaya persediaan diturunkan, dan kecepatan pada pangsa pasar ditingkatkan. Ketika produk akan dijual, Apple menelusuri permintaan selama sejam untuk tiap-tiap gerai dan menyesuaikan peramalan produksi setiap hari. Pada Apple, peramalan untuk rantai pasokannya merupakan senjata yang strategis. Kemudian Toyota mengembangkan peramalan mobil secara canggih dengan input dari berbagai sumber, termasuk para dealer. Akan tetapi, meramalkan permintaan untuk aksesoris, misalnya sistem navigasi roda, spoiler, dan hal umum lainnya sangat sulit. Selain itu, terdapat lebih dari 1.000 barang yang bermacam-macam model dan warna. Sebagai hasilnya, Toyota bukan hanya meninjau ulang bertumpuk-tumpuk data dan mengacu pada kendaraan yang telah dibangun dan diperjualkan secara borongan, tetapi juga melihat dengan lebih terperinci dan peramalan kendaraan sebelum membuat pertimbangan mengenai permintaan aksesoris pada masa mendatang. Ketika hal ini diselesaikan dengan benar, hasilnya berupa rantai pasokan yang efisien dan para konsumen yang terpuaskan. Dan yang terakhir, Walmart bekerja sama dengan para pemasok, misalnya Sara Lee dan Procter dan Gamble, untuk memastikan barang yang tepat tersedia pada waktu yang tepat dalam tempat yang tepat dan pada harga yang sesuai. Sebagai contoh, musim angin topan, kemampuan Walmart untuk menganalisis 700 juta gerai dan kombinasi barang berarti dapat meramalkan bukan hanya senter, tetapi juga Pop-Tart dan bir terjual pada 7 kali dan tingkat permintaan normalnya. Sistem peramalan ini dikenal sebagai perencanaan, perumalan, dan penambahan yang kolaboratif. Yang kedua, sumber daya manusia. Perekrutan, pelatihan, dan penempatan para pekerja semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus merekrut para pekerja tambahan tanpa pemberitahuan, jumlah pelatihan akan menurun dan kualitas para pekerja akan menurun juga. Perusahaan kimia yang besar di Louisiana hampir kehilangan konsumen terbesarnya ketika perluasan yang cepat untuk jam pergantian mengarah pada penurunan total dalam pengendalian kualitas pada pergantian kedua dan ketiga. Dan yang ketiga, kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. Hal ini yang benar-benar terjadi pada Nabisco ketika dia mengabaikan permintaan yang sangat besar untuk snack Devil Food Cookies baru miliknya. Bahkan,
Dengan ini produksi yang bekerja lembur, Nabisco tidak dapat memenuhi permintaannya dan kehilangan konsumennya. Nintendo menghadapi permasalahan ini ketika Wii diperkenalkan pada tahun 2007 dan melebihi peramalan atas permintaannya. Dalam peramalan, terdapat 7 langkah sistem peramalan. Peramalan mengikuti 7 langkah dasar yang menjadi fokus pada bab ini dengan menggunakan Disney World, yaitu profil perusahaan global. Dan sebagai contohnya, yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan, yaitu Disney menggunakan peramalan jumlah kehadiran di wahana untuk mendorong pengambilan keputusan mengenai susunan kepegawaian, waktu pembukaan, ketersediaan arena bermain, dan pasokan makanan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Untuk Disney World, terdapat wahana utama. Peramalan kehadiran setiap hari pada masing-masing taman adalah angka utama yang dapat menentukan tenaga kerja, pemeliharaan, dan penjadwalan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, Disney mengembangkan peramalan harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan 5 tahunan. Dan yang keempat, memilih model peramalan. Disney menggunakan varietas model statistik yang akan dibahas meliputi pergerakan rata-rata, ekonometrik, dan analisis regresi. Juga melaksanakan pertimbangan atau non-kualitatif dan model-model. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan, yaitu Disney menggunakan perusahaan yang bernama Global Insight untuk peramalan dalam industri perjalanan wisata dan mengumpulkan data dalam nilai tukar mata uang, kedatangan ke Amerika Serikat, maskapai penerbangan khusus, kecenderungan saham Wall Street, dan jadwal liburan sekolah. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, bervalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Pada Disney, peramalan akan ditinjau ulang harian pada level tertinggi untuk memastikan bahwa model, asumsi, dan data adalah valid. 7 langkah berikut menyajikan cara yang sistematis untuk memulai, merancang, dan mengimplementasikan sistem peramalan. Ketika sistem digunakan untuk menghasilkan peramalan secara teratur atas waktu, data harus dikumpulkan secara rutin. Kemudian, perhitungan aktual biasanya dapat dibuat dengan komputer. Kemudian, faktor yang harus diperhatikan saat melakukan peramalan yakni meliputi yang pertama, faktor di luar yang tidak dapat kita prediksikan atau kendalikan seringkali memengaruhi peramalan. Yang kedua, sebagian besar teknik peramalan mengasumsikan bahwa terdapat beberapa stabilitas yang mendasar di dalam sistem. Konsekuensinya, beberapa perusahaan otomatisasi prediksi mereka dengan menggunakan perangkat lunak peramalan yang terkomputerisasi. Kemudian, memonitor hanya produk barang yang memiliki permintaan tidak menentu. Dan faktor yang terakhir, baik produk keluarga maupun peramalan yang menyeluruh lebih akurat daripada peramalan produk individual. Disney, sebagai contoh, mengumpulkan peramalan kehadiran harian di wahana. Pendekatan ini membantu menyeimbangkan prediksi yang berlebihan dan kekurangan untuk tiap-tiap 6 atraksi pertunjukan. Peramalan. Ada 2 cara dalam melakukan peramalan, yaitu dengan cara metode peramalan kuantitatif dan metode peramalan kualitatif. Metode peramalan kuantitatif sendiri terdiri dari peramalan deret waktu atau time series, yang berarti peramalan ini dilakukan berdasarkan dari data-data di suatu produk yang sudah ada sebelumnya, kemudian diolah datanya berupa tren maupun berbentuk siklus. Yang kedua, peramalan sebab akibat kausal, yaitu peramalan yang dilakukan berdasarkan data yang sudah ada dari sebelumnya, tetapi juga menggunakan data dari variabel lain yang mempengaruhi di masa yang akan datang, seperti penduduk,
pendapatan, dan kegiatan ekonomi. Kemudian pendekatan kualitatif. Dalam meramalkannya biasanya menggunakan 4 tahapan. Yang satu, opini dari Dewan Eksekutif, yaitu sebuah teknik peramalan yang menggunakan opini sekelompok kecil dari para manajer mumpuni untuk membentuk sekumpulan estimasi permintaan. Contoh, Bristol Myers Squibb Company menggunakan 220 ahli penelitian yang terkenal sebagai opini dewan eksekutifnya untuk memperoleh pegangan atas kecenderungan di masa yang akan datang dalam penelitian dunia medis. Yang kedua, metode Delphi, yaitu sebuah teknik peramalan yang menggunakan sekelompok proses yang memperbolehkan para ahli untuk membuat peramalan. Ada 3 jenis partisipan yang berbeda dalam metode ini, yaitu si pengambil keputusan, staf personalia, dan para responden. Ketiga, gabungan karyawan bagian penjualan, yaitu sebuah teknik peramalan yang berdasarkan pada estimasi wiraniaga terhadap penjualan yang diharapkan. Yang keempat, survei pasar, yaitu sebuah metode peramalan yang meminta input dari para pelanggan atau pelanggan potensial yang memperhatikan rencana pembelian pada masa depan. Dalam hal ini tidak hanya untuk membantu mempersiapkan peramalan, tetapi juga meningkatkan desain produk untuk perencanaan produk baru. Peramalan runtun waktu. Peramalan runtun waktu dalam menganalisis runtun waktu berarti menguraikan data tahun-tahun lalu yang ke dalam komponen dan kemudian memproyeksikannya. Runtun waktu sendiri memiliki 4 komponen, yaitu kecenderungan, musiman, siklus, dan variasi secara acak. Dalam peramalan runtun waktu ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan awam, yaitu sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini. Cara paling sederhana untuk meramal adalah berasumsi bahwa permintaan di periode mendatang akan sama dengan permintaan pada periode yang paling akhir. Pendekatan awam ini memberikan titik awal untuk perbandingan dengan model perbanding yang lebih canggih. Yang kedua, pergerakan rata-rata, yaitu sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Pergerakan rata-rata sendiri bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Yang ketiga, penghalusan eksponensial, yaitu metode peramalan pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Estimasi permintaan setara dengan peramalan sebelumnya disesuaikan dengan pecahan perbedaan di antara permintaan aktual periode sebelumnya dan peramalan periode sebelumnya. Metode penramalan. Yang pertama, proyeksi kecenderungan, yaitu metode peramalan runtun waktu yang mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin dari data historis dan kemudian memproyeksikan garis tersebut ke dalam ramalan yang akan datang. Yang kedua, variasi musiman dalam data, yaitu metode pergerakan ke atas ataupun ke bawah beraturan dalam runtun waktu yang melintang untuk kejadian yang berulang. Yang ketiga, variasi siklus. Nah, pada data ini metode peramalan yang digunakan memperhatikan pola pada data yang terjadi pada beberapa tahun. Karena hal ini disebabkan oleh siklus yang meliputi bermacam-macam faktor yang menyebabkan ekonomi bergerak dari
resesi menuju perluasan ke resesi selama bertahun-tahun. Pengawasan dan pengendalian peramalan. Dalam pengawasan dan pengendalian peramalan sendiri biasanya setelah itu menggunakan dua metode. Yang pertama, penghalusan adaptif, yaitu pendekatan untuk peramalan penghalusan eksponensial di mana penghalusan konstan secara otomatis diubah untuk menjaga seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Peramalan adaptif mengacu pada komputer yang memonitor sinyal penelusuran dan menyesuaikan sendiri jika sinyal melewati limit yang telah ditetapkan. Contohnya ketika diterapkan pada penghalusan eksponensial, koefisien A dan B yang pertama dipilih pada nilai baris yang meminimalkan kesalahan peramalan dan kemudian disesuaikan menurut kapan pun komputer mencatat sinyal penelusuran yang menyimpang. Yang kedua, peramalan fokus, yaitu peramalan yang mencoba variasi terhadap modal komputer dan memilih salah satu yang terbaik untuk aplikasi khusus. Pada peramalan fokus ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu model peramalan yang canggih yang tidak selalu lebih baik daripada yang sederhana, dan tidak terdapat teknik tunggal yang akan digunakan untuk produk atau jasa. Peramalan dan sektor jasa. Untuk meramalkan teknik utama dalam sektor retail, menelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan catatan dalam jangka pendek yang baik. Contohnya, ahli potong rambut menawarkan catering atau makanan kepada pria dengan mengharapkan lonjakan akan mengalir pada hari Jumat dan Sabtu. Tentu saja sebagian besar ahli potong rambut akan tutup pada hari Minggu dan Senin, serta banyak panggilan untuk meminta bantuan pada Jumat dan Sabtu karena catering tersebut.